Balik lagi di channel Tukang Rumah sama gua Adit, dan kali ini kita bakalan bahas masalah epoksi. Kemarin gua udah sempet ada ngerjain kotak alat yang gua pakai buat nyimpen alat-alat gua. Nah, sebelumnya itu udah diepoksi. Itu udah diepoksi tapi pakai bahan-bahan sisa, jadi warnanya belang-belang. Nah, kayak gini lah, lebih lebih kurang sebelum dirapiin kotak alat gua. Karena kemarin ada kebetulan sisa bahan juga yang satu warna dan dirasa cukup untuk ngelapisin atasnya sih, tadinya mau atasnya aja. Nah, gue mau rapiin. Buat kalian yang mau ngikutin prosesnya, tonton aja video ini. Terus kalau kalian juga mau follow IG gue, ada follow IG gue, ntar gue masukin di sini. Nanti tinggal di follow aja. Nanti linknya juga gue taruh deh di deskripsi di bawah biar gampang kalau misalnya mau follow. Terus kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa DM juga di IG. Kalau kita mau diskusi apa bisa DM juga di IG. Nah, sekarang masuk deh ke proses awal kita untuk recording. Pertama-tama yang kita mesti lakukan itu kita bersihin dulu untuk bagian yang kita mau recording. Apalagi kalau misalnya kalian semua bisa lihat di videonya, itu lahannya atau bagian yang mau kita recording tuh bener-bener kurang bagus. Kondisinya banyak kayak ada semennya, ada kotoran-kotoran, dan di epoksi lamanya itu karena emang itu sisa-sisa yang emang udah sempet diaduk dulu, jadi udah setting atau udah panas. Nah, dia ngegumpal-gumpal, terus ada juga yang dia emang kondisinya nggak bagus lah gitu. Jadi kita bersihin dulu. Pertama kita gerindain dulu semuanya. Nah, karena di sini tuh udah ada coatingan epoksi sebelumnya, jadi kita gerindanya itu cukup pakai matanya yang amplas. Tapi kalau misalnya langsung dari beton atau langsung ke beton itu kita perlu pakai gerinda mangkok. Selain buat bersihin, ini juga berfungsi buat ngebuka pori-porinya, atau biar epoksinya itu nanti bisa lengket dengan epoksi yang lama atau dengan si betonnya itu. Nah, kalau udah selesai digerinda, ntar tinggal bersihin aja, dibersihin dari debu-debu atau kotoran-kotoran yang tadi bekas sisa kita gerinda. Kalau misalnya di lahan yang besar ya disapuin, kalau misalnya di lahan kayak meja gini bisa disapuin juga, bisa pakai kuas, bisa dilapin. Oh ya, kalau dilapin konsen sama ininya ya, sama airnya. Air di kain lapnya itu nggak boleh terlalu basah dia, karena epoksi ini sangat sensitif sama air. Terus setelah itu tinggal kita primer atau lapisan awal dari si epoksinya ini. Nah, kalau epoksi itu biasanya ada tiga tahapan: primernya, terus untuk lapisan awalnya, terus ada body coat-nya atau dempulnya, terus baru dia finish. Yang penting di primer ini semua bagian yang nanti kita mau epoksi itu kena rata semua sama primernya. Jadi primernya nutupin semua bagian yang mau kita epoksi. Ya, dia kan namanya juga primer, penghubung antara epoksi lama dengan epoksi baru, ataupun penghubung antara material yang mau kita epoksi dengan si epoksinya ini. Jadi yang penting ini rata untuk kena ke semua bagian yang nanti akan kita epoksi. Terus kalau ada yang waktu kita primer terus ada yang bolong-bolong gimana? Atau ada yang retak-retak, atau ada yang kayak semacam rusak betonnya, atau dari epoksi yang lamanya tuh ada kayak lobang karena kebentur atau karena apa, ada yang rusak lah, ada yang pori-porinya itu besar banget atau gimana. Nah, kalau di primer ini didiemin aja dulu, didiemin, nanti itu kita rapin waktu proses kita dempul atau kita body coat itu kita rapin. Terus kita tunggu sampai primernya itu benar-benar kering. Umumnya sih sekitar 6-8 jam kering. Coba nanti kalau kita mau ke tahap berikutnya, dicek aja di daerah pinggirnya, kita pegang apakah udah benar-benar kering, udah keras. Kalau udah kering, udah keras, ntar tinggal kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap body coat atau dempul.
Sekarang kita masuk ke tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini, di tahap body coat atau dempul ini, yang kita concern itu di bagian yang mana ada lubang-lubang, ada retak yang mau kita tutup gitu. Biar apa? Biar nanti retakan atau lubang-lubangnya ini nggak berbayang di finishnya, atau nggak kelihatan kayak ada bekas retakan, bekas lubang, nanti bisa hasilnya bagus. Jadi kayak apa ya? Kayak kaca gitu. Bukan kaca sih, maksudnya lebih kayak ke, kalau lebih bukan flat juga, ya lebih mulus lah gitu. Nah, ini kalau body coat ini nanti pakainya bahan finish, dikasih talek untuk dia ngisi ke lubang-lubangnya itu. Nah, setelah kita pilih-pilihin semuanya, yang lubang-lubang, yang retak-retak, ataupun yang gak bagus lah, setelah kita rapin semua, kita tunggu lagi kering sekitar 6-8 jam lagi untuk proses selanjutnya, proses finishing. Nah, kebetulan karena emang body coatnya ini pakai bahan finishing, jadi dia udah kayak di finish sebenarnya. Setelah kering, kita cek lagi dia yang tadi dempulnya itu udah nutup semua dengan baik belum. Kalau misalnya kita lihat ada yang kurang, ada yang masih berbayang, ada yang masih kayak bentuk lubang-lubang kelihatan atau bentuk retakan kelihatan, nah itu kita body coat lagi sekali lagi. Sebenarnya body coat ini kalau dari kita sendiri sih bisa tergantung dari lahannya. Semakin parah lahannya, semakin dia lubangnya dalam-dalam, semakin dia retaknya dalam-dalam, biasanya tuh nggak cukup sekali body coatnya, bisa 2 kali sampai 3 kali bahkan. Karena ini kebetulan udah bahannya pakai udah lahannya emang lahan yang udah di epoksi, terus bahan dasarnya juga emang kayu triplek atau multiplek, jadi udah nggak ada yang terlalu parah, sekali aja udah cukup, udah bagus. Nah, nanti kalau untuk body coat ini disesuaikan aja sama keadaan di lapangannya seperti apa, sampai bener-bener kita mau hasilnya tuh seperti finish kita. Maksudnya seperti finish kita tuh noda-noda atau noda-noda lagi, bukan noda, maksudnya retakan-retakan atau dia bekas lubang-lubangnya tuh udah bener-bener nggak ada. Karena nanti begitu kita finish pun dia nggak akan bisa menutup sempurna seperti waktu kita body coat, karena nanti finish itu kita nggak pakai talek. Nah, sekarang kita masuk ke tahap finishing, tahap terakhir. Kebetulan kalau yang gue punya ini, gue pakainya epoksinya jenis PU, polyurethane. Kalau nggak salah ya polyurethane namanya. Kalau misalnya salah, coba komen di komentar yang bener itu namanya apa. Tapi polyurethane atau biasa kita bilangnya PU ini, kelebihan dibandingkan jenis epoksi lain, dia nggak menguning atau dia nggak berubah warna ketika kena sinar matahari atau kena sinar UV-nya itu. Kenapa gue pakai jenis ini? Karena yang posisi gue taruh kotak alat ini semi outdoor lah, bisa dibilang semi outdoor. Dia sedikit terkena matahari langsung, tapi masih tetap terkena gitu. Kalau dia pakai yang PU ini, dia nggak berubah warnanya sama sekali kena matahari. Kalau pakai yang biasa, yang solvent itu, biasa dia akan menguning. Jadi dari putih dia bisa jadi krem, dari abu-abu dia nanti warnanya bisa kayak ada kuningnya lah, lagi kayak kuning-kuning gitu. Hijau pun bisa lebih nanti ke arah kuning gitu, akan menguning. Nah, ini terus untuk cara finishingnya gimana? Sebenarnya kalau finishing sih udah lebih santai ya daripada body coatnya. Kita tinggal ngeratain, terus kita roll aja untuk si finishingnya. Nah, kayak gini nih. Yang penting semuanya kena ke roll, rata gitu. Kalau untuk PU ini kita pakai, gua sih pakai PU coating. Kalau PU coating itu dia nggak bisa tebel-tebel, jadi mesti lapisannya tipis-tipis. Kalau dia tebel dia nggak keras.
Oke, sekarang kita udah selesai untuk recoating kotak alatnya. Kebetulan ada bahan sisa-sisa, jadi ya sisa adukan. Jadi udah diaduk, terus sisa daripada kebuang sia-sia. Akhirnya bagian depannya juga gua cat juga. Nah, gimana? Sebenarnya mudah kan kalau untuk penggunaan si epoksinya ini sendiri. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa tulis di kolom komentar, atau enak sih di follow di IG gua, nanti bisa DM di IG, bisa ngobrol. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau request video apa, atau tutorial apa, atau ada mau tanya-tanya apa, bisa tinggalin di kolom komentar. Nanti kalau emang bisa gue bahas, atau gue bikinin videonya. Oke, segitu dulu dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!